dan offline di Laboratorium Teknik Informatika. Teman-teman sebelumnya udah pernah Laboratorium Teknik Informatika belum ya? Tingkat 1? Belum ya? Nah, kalau misalnya belum, berarti ini first time nih teman-teman di Laboratorium Teknik Informatika. Jadi kita akan bahas apa ya nanti? Jadi kita akan bahas mata praktikum, SOP praktikum, tata tertib, dan kontak. Nah, untuk website praktikum, teman-teman bisa dicek untuk praktikum lab H itu yang iLab. Ya, kemarin kalau nggak salah teman-teman udah ada iLab ya. Kalau yang di lab E itu menggunakan ti.lab. Nah, coba deh teman-teman di itu deh. Masuk di ti.lab gunadarma.ac.id. Bentar saya kirim dulu ininya ke sini. Nah, nanti loginnya pakai apa bentar ya. Teman-teman bisa langsung login, habis itu ganti password dengan catatan jangan sampai lupa ya password teman-teman. Sebentar. Nah, nih silakan dicoba masuk ke lab TI-nya, ti.lab-nya. Nanti teman-teman disuruh biasa ganti password. Seperti itu. Sambil saya briefing langsung ya. Ini kalau misalnya ada yang nggak bisa masuk di akunnya, silakan kasih tahu ke saya ya, on mic langsung. Atau nggak raise hand. Lanjut. Nah, untuk mata praktikum teman-teman tingkat 2 apa aja nih? Untuk semester 3 teman-teman, jadi ada SIAK, Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan, di mana ada 5 pertemuan, yaitu 4 pertemuan plus 1 ujian. Dan aplikasi yang digunakan apa? Ada MIOP. Dan teman-teman install nanti, ini buat nanti teman-teman mengerjakan pretest, ACT, dan juga LA, seperti itu. Nah, yang kedua itu struktur data. Struktur data ini juga terdapat 8 pertemuan, di mana ada 7 pertemuan plus 1 ujian. Nah, teman-teman di sini ini iLab ya, dia menggunakan kode blok dan di shift. Lanjut, untuk yang ketiga itu ada algoritma dan pemrograman 3. Terdapat 8 pertemuan plus 1 ujian menggunakan DOSBox plus kode blocks, yang di mana itu dia itu praktikumnya di iLab. Perlu ada yang join saja. Nah, yang terakhir itu ada OSK, Organisasi Sistem Komputer, yang di mana itu terdapat 5 pertemuan, yang di mana itu 4 pertemuan ditambah 1 ujian dengan menggunakan assembler seperti itu. Mungkin untuk tingkat 2 kurang lebih itu aja. Yang harus digarisbawahi itu teman-teman tingkat 2 kan offline ya, offline di bagian kalau nggak salah tuh siap sama algoritma pemrograman 3. Yang 3B mana ya? Nah, untuk pengerjaan online-nya, jadi teman-teman cek jadwal praktikum, habis itu masuk ke website praktikum, nah login dan ganti kata sandi tadi tuh yang bagian ti.lab tadi, silakan diganti ya kata sandinya ya. Nah, setelah itu absen di fitur attendance, mengerjakan pretest, menonton video materi, mengerjakan activity dan join Google Meet, mengerjakan post-test, dan mengerjakan laporan akhir. Seperti itu. Nah, ini merupakan alur pelayanan lapor mahasiswa berhalangan hadir. Untuk mahasiswa yang berhalangan hadir bisa melapor langsung di hari yang sama, hotline dengan pada di hari yang sama jadwal praktikum, dengan menyertakan bukti atau alasan berhalangan hadir teman-teman. Nah, setelah itu waktu akan proses laporan teman-teman. Seperti itu. Nah, ini merupakan alur pelayanan mahasiswa cross-check atau komplain nilai. Jadi teman-teman di sini bisa mengkomplain nilai teman-teman kalau nilai akhir teman-teman tidak sesuai dengan di awal. Misalnya, contoh teman-teman di awal nilai dapat 100, tapi kok di akhir nilai teman-teman kok D nilainya gitu. Nah, silakan teman-teman bisa komplain dengan cara
masih teman-teman menyiapkan bukti berupa screenshot nilai, masih setelah itu teman-teman melapor ke hotline, nanti hotline akan proses laporan teman-teman seperti itu. Nah, untuk alur pelayanan lapor mahasiswa pengulangan dan transfer gimana? Nah, kalau teman-teman di sini ada yang mengulang, silakan teman-teman isi KRS online. Setelah itu, lapor ke bagian hotline dengan menyertakan KRS online. Lengkap dengan foto diri, identitas diri, dan mata praktikum yang akan diulang. Setelah itu, hotline akan memproses laporan teman-teman. Seperti biasa untuk teks yang harus dikerjakan apa aja Kak? Ini ada 4, ada pretest, ada activity, post-test, dan juga laporan akhir. Nah, untuk tata tertib praktikum online itu pertama itu harus hadir tepat waktu. Maksimal keterlambatannya itu biasanya 30 menit, tergantung dengan PJ masing-masing di Google Meet atau di offline nanti ya teman-teman. Nah, pada saat di Google Meet, teman-teman itu harus wajib on cam di awal dan menggunakan kemeja. Nah, untuk penamaan di Google Meet itu harus kelas underscore nama. Nah, kalau kelas di sini ada yang nggak pakai kelas gimana Kak? Nanti dikeluarin sama PJ teman-teman. Nanti pada saat praktikum itu sesuai dengan kelas underscore nama ya. Nah, lanjut untuk yang keempat itu mengerjakan teks yang sesuai dengan jadwal praktikum, yang pretest, ACT, LA tadi. Yang kelima itu wajib melakukan screenshot di akhir setiap pengerjaan teks. Nah, ini buat bukti teman-teman kalau teman-teman udah ngerjain dan udah dapat nilai seperti itu. Nah, yang keenam itu wajib lapor ke hotline Lab TI jika tidak mengikuti praktikum, terlambat, sakit, atau izin. Nah, ini contoh screenshot teks ya, teman-teman. Nanti ini jadi, kan ada nilainya nih, nanti ini jadi bukti kalau teman-teman udah mengerjain. Nah, untuk hotline Lab TI, teman-teman bisa screenshot. Untuk hotline jangan sampai salah ya teman-teman. Teman-teman kan di itu ya, di Kelapa 2 kan. Kalau Kelapa 2 ini nomornya, kalau Cengkareng ini nomor, jangan sampai salah. Teman-teman ngubungin yang Cengkareng tapi teman-teman di Kelapa 2 nggak akan direspon sama hotline-nya seperti itu. Nah, ini untuk hotline iLab. Kalau bagian iLab nah hotline sendiri, teman-teman bisa simpan ini buat kalau ada yang ingin tanyakan bagian iLab itu sendiri. Seperti itu. Nah, ini untuk absennya saya akan kasih. Teman-teman bisa absen di link form yang saya kasih di Gimit. Paling kurang lebihnya bisa saya cukupkan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Nah, untuk pakaiannya, tadi pakaian belum ada ya. Untuk pakaian itu, teman-teman itu pakai pakaian yang berkerah, kemeja berkerah, yang gambarnya itu polos ya, harus polos, nggak boleh batik sih, boleh batik, tapi jangan ada gambarnya, ada kayak gambar anime atau itu tuh nggak diperbolehkan. Ya, teman-teman harus sesuai dengan aturan. Jadi kalau kemejanya itu silakan teman-teman pakai kemeja polos atau kemeja yang sopan, formal, dan rapi seperti itu. Untuk celananya gimana Kak? Kalau untuk celananya, kalau yang laki-laki itu celananya bahan berwarna hitam. Untuk yang perempuan itu menggunakan rok, kurang lebih panjangnya itu menutupi lutut. Nah, kalau yang Islam silakan untuk menggunakan yang panjang juga nggak apa-apa. Untuk sepatunya itu sepatu yang tertutup ya teman-teman, jangan sepatu yang terbuka yang kelihatan kaki seperti itu. Dari sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Maaf Kak, izin masuk. Ya silakan. Tadi kan saya lagi ada di jalan, terus tadi yang kata yang tadi setahu saya yang saya dengar itu ada 4 poin ya Kak. Ada 4 materi yang bakal praktikum ya. Betul. Nah itu 2 offline apa 2 offline 2 online atau gimana Kak tadi? Nah, iya. Jadi teman-teman coba deh dicek. Bentar saya coba cek ti.lab.
Coba teman-teman lihat di bagian ini. Habis itu lihat di jadwal, di jadwal kampus Depok. Nah, kalau teman-teman lihat itu di bagian di lab E 532 itu offline ya, ini coba saya share screen. Nah, kelihatan nggak teman-teman? Nah, jadi teman-teman tingkat 2 itu akan ada bagian offline dan online, yang dimana untuk yang offline, teman-teman itu mengerjakan AP3B dan juga SIAK. Nah, AP3B nanti pakai apa? Tadi kalau SIAK udah digunain ya. Kalau SIAK itu pakainya itu MIOP. Teman-teman nanti harus download MIOP. Nah, untuk AP3B kan belum di itu nih. Kayak salah deh ini materinya. AP3B itu teman-teman akan menggunakan namanya Golang. Jadi ini materi baru yang ada di lab TI, baru banget. Kita menggunakan yang namanya Golang. Ini teman-teman download apa aja? Teman-teman tuh download Golang sendiri di base Golang. Ini teman-teman download di sini Golangnya. Nanti habis itu biasanya pakai Visual Studio Code. Habis itu Postman. Ini Postman yang ini. Nah, kalau udah itu udah paling itu doang sih kurang lebih, sama Visual Studio Code palingan kalau misalnya teman-teman itu. Atau Sublime Text juga boleh. Yang penting kode editor lah. Visual Studio Code. Tapi kalau saran saya sih menggunakan Visual Studio Code ya teman-teman. Karena lumayan enak dia menggunakannya, bisa langsung dibuat juga di Visual Studio Code seperti itu. Nah, balik lagi. Nanti teman-teman silakan langsung cek aja di website ti.lab untuk jadwal kampus yang offline dan online itu yang mana aja, seperti itu. Nah, kalau tadi saya lihat sih yang bagian online itu cuma iLab ya. Jadi yang offline itu kita full teman-teman tingkat 2 akan offline seperti ini. Nah, offline-nya di mana, Kak? Di laboratorium E ya. Laboratorium E di gedung 5. Nih, baca gini nih. Jadi di lab E, di kampus E, di gedung 5, di lantai 3, di ruangan 2. Jadi lab E 532 seperti itu. Dari sini ada yang tanyakan nggak? Tanya aja ya kalau misalnya ada yang nggak ngerti. Nanti nggak gini deh, nanti teman-teman di sana bawa apa aja. Nah, kalau nanti di sana teman-teman bawa apa aja, setidak-tidaknya itu teman-teman akan bawa alat tulis. Teman-teman akan bawa alat tulis nanti untuk mencatat atau membuat catatan nanti di sana, seperti itu kurang lebih. Nanti teman-teman akan disediakan kartu praktikum. Nah, itu fungsinya buat apa? Fungsinya itu buat daftar hadir teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ingin masuk ke ruangan, diperlihatkan terlebih dahulu nih kartu praktikum teman-teman. Seperti itu nanti akan dikasih kok biasanya kalau waktu praktikum pertama ya, seperti itu. Nah, kira-kira ada yang ingin ditanyain lagi nggak teman-teman? Berarti nggak usah bawa laptop lagi kan ya, Kak? Ya, nggak usah bawa laptop lagi. Biasa udah disiapin kok di sana nanti. Iya, seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kamu nanya. Ya, gimana? Kak, berarti nanti aplikasinya udah ada di laptop yang di itu, Kak? Di yang offline ya, Kak? Iya, betul. Nah, tapi gini teman-teman ya, meskipun nanti teman-teman mengerjakannya di offline, tapi biasanya itu kita akan mengasih
namanya laporan akhir. Nah, laporan akhir itu buat apa? Laporan akhir besok itu akan menjadi syarat untuk teman-teman masuk pada saat praktikum minggu depan. Jadi contohnya gini nih, pas di hari pertama teman-teman ngerjain pretest, ACT sama posttest. Nah, biasanya di akhir praktikum teman-teman akan dikasih tugas nih berupa yang namanya laporan akhir. Nah, laporan akhir ini akan menjadi syarat untuk bisa masuk teman-teman di lab selanjutnya atau besok gitu. Besok ada jadwal lagi nih biasanya dengan hari yang sama, misalnya hari Senin gitu teman-teman. Nah, pas hari Senin itu teman-teman harus mengumpulkan LA. Biasanya H-1 ya, biasanya untuk deadline-nya itu tergantung PJ masing-masing. Biasanya itu H-1 itu harus udah dikumpulkan. Nah, nanti dicek sama PJ-nya. Teman-teman udah mengerjakan atau belum nih LA. Kalau teman-teman belum ngerjain LA, nanti teman-teman tidak diperbolehkan masuk. Nah, itu teman-teman itu biasanya teman-teman harus lapor outline. Nah, tapi di lab TI biasa dikasih kesempatan untuk satu kali untuk apa ya bahasanya ya. Ya intinya teman-teman dipulangkan lah, tapi satu kali doang. Nah, besoknya itu kita nyebutnya itu namanya delete. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelakuin kayak gitu 2 kali, itu akan dinyatakan delete atau tidak lulus dalam mata kuliah praktikum tersebut, seperti itu. Kira-kira jelas nggak yang saya sampaikan? Halo? Jelas Kak, jelas. Mantap. Oke, kalau gitu ada yang ingin tanyakan lagi? Kak, saya ingin bertanya untuk memastikan nanti di lab A itu kita seragamnya itu baju kemeja sama celana bahan, betul Kak? Betul. Oke, baik. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Kak, saya mau tanya. Iya, gimana? Gimana, Lutfi? Putus-putus. Kak, saya mau tanya, Kampus Merdeka itu gimana, Kak? Kalau ada mahasiswa yang ikut program Kampus Merdeka? Oke, untuk program Kampus Merdeka ya, teman-teman boleh tanya lagi. Untuk yang program Kampus Merdeka yang mengikuti Kampus Merdeka ini akan dikonversi semua atau tidak? Kalau misalnya untuk dikonversi semua, teman-teman boleh tidak mengikuti laboratorium lab TI. Tapi dengan catatan harus dikonversi ya teman-teman. Kalau nggak dikonversi gimana Kak? Nanti teman-teman tidak lulus kalau tidak mengikuti lab TI. Jadi pastikan dulu, kan biasanya ada dosen pembimbing ya, PJ Kampus Merdeka ya. Nah, tanyain, ini bakal dikonversi semua atau tidak? Kalau tidak, berarti teman-teman harus milih nih, yang nanti mau dikonversi itu apa aja, seperti itu biasanya. Semoga menjawab ya. Dikasih suratnya nggak Kak ke itunya bagian pihak iLab-nya? Nah iya, surat chipnya udah keluar. Oh kalau udah biasanya kita itu sih udah itu sendiri, nanti kamu kasih tahu ke teman-teman pada saat nanti offline, kasih tahu aja ke teman-teman kayak nih Kampus Merdeka gitu, nanti kita kok. Biasanya udah ada datanya di bagian staff seperti itu. Oh, jadi saya pas hari pertama praktikum kasih tahu ke itu. Iya, nanti kan kita absen biasanya ya, nama-nama kalian di absen. Nah, nanti kalau misalnya emang pas kamu dipanggil, ini Kampus Merdeka Kak, kita langsung catat kok. Nama kalian jadi bagian dari Kampus Merdeka seperti itu. Ngerti ya? Baik Kak, terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi yang ingin tanyakan? Kak, saya mau nanya lagi. Boleh. Berarti kayak yang online offline itu yang siap sama algoritma pemrograman 3 ya Kak? Betul. Yang online itu struktur data sama organisasi sistem komputer ya Kak? Iya. Oh ya, oke Kak. Itu aja Kak. Makasih. Iya, sama-sama. Ada lagi teman-teman yang ingin tanyakan? Kak, saya mau tanya lagi. Boleh. Ini algoritma pemrograman 3 itu ada penunjangnya atau enggak ya? Soalnya kan di SKS ada juga praktikum algoritma pemrograman 3.
ada penunjangnya ya? Ada yang praktikum nggak? Kalau misalnya ada yang praktikum, berarti itu sendiri-sendiri hitungnya. Jadi harus teman-teman harus ngerja apa ya? Kalau penunjang itu kan dibantu nilai kan. Jadi kalau misalnya yang ada sendiri, yang ada praktikum sendiri, itu ada nilainya sendiri. Jadi teman-teman harus ngikutin. Jangan sampai enggak nanti nilai nilai teman-teman bakal atau enggak harus ngulang gitu. Ngerti kan ya? Jadi kalau penunjang Terima itu, kasih. jadi teman-teman kalau dia nggak tahu penunjang itu biasanya itu contohnya nih, mungkin contoh tadi kayak tadi nih AP3B. AP3B itu ada yang praktikumnya sendiri, ada yang AP3 sendiri. Nah itu berarti teman-teman itu harus ikut praktikum dan ikut ikut mata kuliah itu sendiri. Jadi dibagi dua itunya acuannya. Nah kalau yang penunjang kayak gimana kak? Ya contohnya kayak gini, bagian matlab biasanya, matif ya. Kalau kalian dulu kemarin tuh kalau nggak salah matif. Jadi matif itu ada praktikumnya tapi dia penunjang. Jadi nilai dia itu nggak ngitung mata kuliah satu-satu di praktikum atau di mata kuliah gitu, mata kuliah pengajaran teman-teman. Jadi ngitungnya itu kalau misalnya teman-teman gak ikut praktikum akan ngaruh nilainya ke bagian yang mata kuliah seperti itu. Nah kalau yang tadi si Lufti ngomong itu bagian praktikum sendiri, yang itu sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman gak ikut yang praktikum tapi ikut mata kuliah, nanti yang praktikum ini nilainya bakal dan harus ngulang gitu, seperti itu. Ngerti ya? Ya harus dicek lagi teman-teman yang penunjang yang mana, yang tidak penunjang yang mana, seperti itu. Berarti di AP3 itu nggak ada yang penunjang ya kak? Jadi dia itu beda SK sendiri ya? Di KRS kalian gimana? Kalau emang ada tulisan praktikumnya berarti emang sendiri. Jadi harus ngikutin. Oke. Seperti itu. Makasih kak. Iya sama-sama. Ada lagi yang ingin tanyakan teman-teman? Kak, saya mau nanya lagi, Kak. Ini untuk Boleh. pertemuan offline-nya kita berapa kali ya, Kak? Untuk pertemuan offline-nya, bentar coba nih saya cek lagi. Nih, jadi bahan acuan aja ya teman-teman. Nih, untuk yang bagian sistem informasi dan keuangan ini, jadi kalau yang SIAK ini ada 4 pertemuan plus 1 ujian, kan teman-teman ada 2 ya? Ada SIAK sama algoritma dan pemrograman kan? Jadi nanti biasanya, coba dilihat di jadwal, biasa tuh ngomongnya itu di bagian sini, berlaku tanggal 17. Nah, praktikum SIAK dimulai setelah ujian praktikum AP3B. Berarti nanti teman-teman akan didahulukan AP3B terlebih dahulu. Nah, AP3B nanti ada berapa praktikum? Biasanya itu 7 pertemuan. 8 pertemuan. 7 pertemuan ditambah satu ujian. Di lab E ya, di lab E. Ini kayaknya salah deh di sini. Ini yang buat iLab soalnya. Nah, ditambah dengan SIAK. Kalau SIAK itu ada berapa pertemuan, Kak? Ini ada 5 pertemuan yang dimana itu ada 4 pertemuan plus 1 ujian gitu. Jadi nanti teman-teman akan maraton nih. Maratonnya itu teman-teman ngerjain AP3B dulu, praktikum AP3B. Nah, kalau AP3B udah kelar sampai ujian kelar, nanti akan dilanjutkan ke SIAK langsung gitu. Kayak gitu. Oke, baik, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada yang ingin ditanya lagi, teman-teman? Jangan lupa ya itu untuk yang ti.lab yang praktikum tadi udah dibuat belum akunnya? Udah bisa semua kan? Saya nggak bisa, Kak. Nggak bisa? Coba di share screen. Iya, nggak bisa login, Kak. Coba di share screen. Aduh. Coba yang nggak bisa di share screen aja nggak apa. Labib ini kamu pengulangan atau itu?
mahasiswa tingkat 2. Bukan, Maaf Kak, tingkat 2 Kak. tingkat 2 kan baru itu kan bukan pengulangan. Bukan Kak, bukan. Oke, coba dulu deh di itu. Pastikan NPM kamu sama passwordnya benar ya. Kalau ada yang nggak bisa, coba langsung rasain di sini ya. Kalau masih ada yang nggak bisa juga. Oh iya, nggak bisa ya. Coba sebutin dong NPM kamu tuh di sini. Coba saya buka di saya. Sebentar ya Kak. Ya. Ada yang baru masuk nih. NPM saya 5042 1742 Kak. 5042 17 1742. 42. Ya. Oh iya, nggak bisa ya. Ya udah deh, di sini di chat bagian Google Meet kamu setel nama kamu, NPM kamu sama NPM aja deh. Nanti coba saya Oke. ngomongin langsung ke bagian lab TI-nya. Oke, ada lagi nggak yang nggak bisa? Biar sekalian nih nanti diinfokan langsung ke itu. Nanti soalnya nih akun ini nanti akan buat teman-teman ngerjain LA sama ACT biasanya di sini seperti itu. Ini kalau misalnya nggak bisa akan kerepotan di bagian pas lagi praktikum. Jadi sebisa mungkin dari Saya juga sekarang nggak aja nih bisa, kalau Kak. misalnya itu. Oh iyalah, nggak bisa juga ya? Bentar. Punya ya. Kak, maaf. Itu apa? Username-nya NPM terus PW-nya LabTI22 ya, Kak? Iya. Coba ya saya coba infokan langsung ke lab TI. Mudah-mudahan bisa langsung jawab. Kalau tapi ada yang bisa nggak kira-kira teman-teman? Yang bisa tunjuk tangan dong. Saya ngerinya. Saya bisa, Bisa kan? Ada yang bisa ya? Saya bisa, Kak. Oke. Berarti banyak yang nggak bisa, cuma beberapa dong yang nggak bisa ya. Oke, coba saya langsung up dulu ya ke bagian itu. Oke, masih ada lagi nggak yang nggak itu? Yang nggak bisa?
Saya Kak nggak bisa Kak. Langsung diketuk ya Kak. di ini nama kalian, Kakak, nama NPM. Gimana? Kak, maaf, saya udah bisa Kak. Udah bisa? Oke. Iya. Oke, sip. Maaf ya Kak. Iya, nggak apa-apa. Tadi Lufti ya? Lufti, oke. Iya, saya udah bisa. Oke, sip. Nah, teman-teman yang bisa, itu passwordnya sebisa mungkin diingat ya, nanti akan digunakan selama 10 praktikum nanti. Praktikum ini nanti teman-teman akan pakai itu terus, akun yang itu terus. Jadi jangan sampai lupa. Oke, Sukma. Coba saya langsung. Ada lagi yang tidak bisa? Ini tugas-tugas perwakilan teman-teman tadi yang udah di absen ya. Jadi dikasih teman-teman nanti dikasih tahu yang belum join disuruh untuk melakukan aktivasi akun yang teman-teman lakuin tadi. Jadi nanti teman-teman kasih tahu di grup kelas untuk username-nya NPM, passwordnya LabTI 22. Nah, kalau misalnya ada yang nggak bisa gimana, Kak? Langsung lapor aja ke bagian hotline ya, kalau emang nggak bisa. Bisa dimengerti nggak, teman-teman? Soalnya nanti pada saat praktikum, teman-teman akan kendala tuh biasanya. Lebih lama dari teman-teman yang udah bisa akunnya. Seperti itu. Jangan sampai nanti Kak. kayak gitu deh. Ya gimana? Kak, mohon maaf Kak, saya udah bisa Kak. Oh, udah bisa, oke. Ya. Oke, gimana, masih ada lagi? Atau ada pertanyaan lain nggak teman-teman seputar LabTI ini? Ya, aman ya kalau gitu ya? Yaudah kalau gitu, saya cukupkan briefing kali ini ya, teman-teman. Terima kasih banyak yang udah menyempatkan join pada briefing pagi menjelang siang pada hari ini. Untuk informasi yang tadi saya kasih ke teman-teman tadi, materi briefing tadi, silakan di-up atau diinfokan ke teman-teman yang belum hadir. Jadi nanti pada saat praktikum jangan sampai teman-teman yang lain tuh nggak tahu. Ya, kalau 1-2 orang sih nggak apa-apa sih. Kalau banyak satu kelas gitu sampai nggak tahu tuh, banyak banget. Jadi susah nanti ngasih tahu teman-teman yang lain gitu. Seperti itu ya. Jadi saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa langsung leave dari gini. Terima kasih teman-teman.